Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taresya Grace Malisan dengan NIM 2003-168 kelas C RMIK. Di sini saya akan menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang prosesor, ada berapa jenis prosesor dan perbedaan Intel dan AMD. Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Jenis prosesor yang pertama, prosesor Intel. Prosesor Intel tentu tidak asing lagi di dunia perkomputeran. Yang kedua, prosesor AMD. Yang ketiga, prosesor Apple. Yang keempat, prosesor Nvidia. Yang kelima, prosesor IBM. Yang keenam, prosesor IDT. Yang ketujuh, prosesor Transmeta. Perbedaan Intel dan AMD. AMD menggunakan desain memori kontrol teriterasi dalam prosesor sehingga jalur data dari prosesor ke chips lebih singkat, sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang Random Access Memory atau RAM? RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup dan beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Adapun jenis-jenis RAM, jenis Edo RAM, jenis FPM RAM, jenis Flash RAM, jenis SDR RAM, jenis DDR RAM, jenis GDDR RAM. Yang ketiga, jelaskan yang diketahui tentang ROM atau Read Only Memory. ROM yang menggunakan singkat dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpan data dan komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Jenis-jenis ROM dari awal sampai akhir. Yang pertama, Masked Read Only Memory atau MROM. Yang kedua, Program Read Only Memory atau PROM. Yang ketiga, Erasable and Programmable Read Only Memory atau EPROM. Yang keempat, Electrical Erasable and Programmable Read Only Memory atau EEPROM. Yang kelima, Flash ROM. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang harddisk, bagian-bagian harddisk, dan jenis-jenis harddisk? Harddisk adalah suatu device atau komponen pada komputer yang merupakan piranti penyimpan sekunder di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan logam yang disebut letter yang berputar secara terintegrasi. Bagian-bagian harddisk: cover, mounting, base casing, aktur ARM, aktur axis, aktuator, spindle, slider, SCSI, interface, konektor. Jenis-jenis harddisk: Parallel Advanced Technology ATmE, Serial ATA atau SATA, Small Computer System Interface, SCSI, harddisk eksternal. Yang kelima, jelaskan tentang waktu kerja RAM, ROM, dan harddisk. RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data, seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Sedangkan ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik, seperti ketika komputer dimatikan. Data pada ROM tidak akan hilang, dan cara kerja harddisk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen letter. Di dalam komponen tersebut, terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang video graphic ad4 dan jelaskan jenis-jenis FGA.
FGA atau Video Graphics Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. FGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. FGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 x 480 terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Jenis-jenis FGA. FGA onboard. FGA onboard merupakan unit preproses yang sedang terintegrasi dengan motherboard sehingga tidak diperlukan lagi kartu FGA. FGA card dengan kartu FGA. Jenis FGA berdasarkan slotnya FGA tipe PCI, PCI Express. Yang ketujuh, apa yang Anda ketahui tentang layar monitor dan ada berapa jenis layar monitor dan pencahayaannya berapa? Layar monitor merupakan alat atau perangkat keluaran output pada komputer. Monitor adalah alat atau perangkat untuk menampilkan gambar atau hasil dari preprosesan data. Gambar yang ditampilkan pada monitor berasal dari proses grafis yang dilakukan oleh FGA card. Menurut teknologi yang digunakan, monitor dibedakan menjadi dua macam, yaitu CRT, LCD. Jenis layar monitor. Yang pertama, monitor tabung sinar koda. Monitor ini yaitu memancarkan sinar koda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi di dalam tabung yang hampa udara. Kemudian pancaran dari sinar katoda tersebut akan memantulkan layar yang bersifat fluoresan atau berbendar ketika dikenakan cahaya. Pantulan elektron atau katoda yang akan membentuk pola pada layar, sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus memantulkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, monitor LCD. Monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau biasa dikenal dengan piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sehingga sebuah titik cahaya meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Yang ketiga, monitor plasma. Gabungan teknologi antara CRT dan LCD. Monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis menyerupai LCD dan sudut pandang selebar CRT. Untuk cara kerja monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar datar emisif dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar datar tersebut. Yang keempat, monitor LED. Monitor LED juga disebut dengan Light Emitting Diode, mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan pengembangan lebih lanjut dari LCD yang mempunyai efek display peningkatan pada warna yang ditampilkan. Kelebihan dari monitor ini yaitu mempunyai kontras gambar yang tajam seperti jutaan piksel, usia pemakaian yang lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dan monitor LCD dan pencahayaan yang lebih baik daripada monitor LCD. Yang kedelapan, kenapa setiap komputer selalu memulai dengan partisi atau drive C? Karena sebelumnya pada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label tersebut sebelumnya, hard disk diberi label huruf C. Terima kasih.